najis. Wah, kata al-khamr wan nabith. Jadi di sini sebenarnya diartikan khamr bila mana memabukkan. Nabith persan dari selain anggur bila mana memabukkan. Wah, kata. Makanya dalam istilah mereka yang kita maksud dengan khamr bukan hanya persan dari anggur saja ataupun nabith persan dari, pokoknya kullu muskir. Kullu muskir, itulah yang kita maksud dengan khamr dan nabith di sini. Begitu ya jemaah. Kullu muskir. Tapi sebentar. Kullu setiap yang muskir. Apa arti muskir? Memabukkan artinya. Paham ya? Inilah yang diartikan dengan khamr ataupun nabith. Walaupun dari segi bahasa Arabnya khamr harus dari anggur. Tapi dengan syarat. Kapan itu najis? Ya muskir tadi, memabukkan. Dan ini syarat yang penting. Ma'i'. Apa arti ma'i'? Cair. Memabukkan dan cair. Nah, ini najis nih baru nih. Memabukkan dan cair. Gitu. Najis hukumnya, syuf. Apa aja? Memabukkan dan cair, maka hukumnya najis. Oke, ma'ruf apa namanya? Dan kapan kita bilang ini perkara memabukkan? Ya ma'ruf, dalam istilah mereka dibilang gini, dzusyiddah al-mutribah, yang mempunyai kekuatan apa gitu ya, bihaitsu yakhtal kalamuhul mandhum wa yadhhar sirruhul maktum. Yang Syafi'i bilang. Gimana patokannya orang mabuk? Oh, mabuk nih contohnya. Kapan kita bilang mabuk? Jalannya enggak benar, bukan. Dia bilang bihaitsu sekiranya yakhtal, apa namanya? Enggak teratur ucapannya, itu satu. Wa yadhhar sirruhul maktum, dan terbuka rahasia-rahasianya. Nah, itulah tandanya orang mabuk. Tamam ya? Itu tandanya mabuk gitu ya jemaah. Ala kulli hal. Jadi perkara yang memabukkan itu najis, najis. Walau kita bilang contohnya khamar tadi kan. Khamar kalau orang minum mabuk. Tapi kalau seandainya kita minum cuma dikit tok, enggak bakal mabuk kita. Ya kan? Berarti ini mabuknya bukan dari sedikit atau banyak, emang zat memabukkan gitu. Walaupun itu minum sedikit nggak mabuk, tapi memang zat yang memabukkan. Bukan patokan dengan banyak atau dikit ya jemaah. Bukan. Kalau patokannya dengan banyak atau dikit, air putih pun bisa memabukkan. Kalau diminum banyak, orang minum air putih banyak, segalon-galon banyak diminum, mabuk. Berarti najis ini khamr karena dia memabukkan. Bukan. Air putih memabukkan karena kebanyakan diminum, bukan karena zatnya. Lain hal kalau khamar itu memang zat yang memabukkan. Gitu. Walau ente minum setetes tetap najis, walaupun ente enggak jadi mabuk dengan karena itu zat yang memabukkan. Oke, ala kulli hal. Guide yang kedua, ma'i', cair. Kalau seandainya ada benda yang dia memabukkan, tapi bukan cair, contohnya kapsul, contohnya kapsul nih. Enggak apa namanya, bukan cair. Ataupun hashish, apa hashish? Apa itu namanya? Ganja contohnya. Mabuk, ente isap mabuk gitu. Tapi enggak cair. Kalau ente bawa sholat, sah enggak sholatnya? Ini muskir loh, memabukkan. Ente bawa sholat itu, ente taruh di kantong. Sah enggak sholatnya? Sah. Loh, kenapa? Najis? Enggak najis. Kenapa? Karena ini padat. Karena ini enggak cair. Jadi yang cair itu hanyalah jadi yang najis hanyalah cair. Benda yang memabukkan yang cair, nah baru najis. Kalau dia enggak cair, enggak najis. Tapi kalau seandainya pil yang tadi ente masukin ke air, ente aduk, najis enggak sekarang? Najis. Pil yang tadi, teman-teman, kalau masih kerasnya itu enggak najis tuh. Ente masukin ke air, ente aduk, nyatu. Mau mabuk ini sekarang? Nah, najis berarti semua ini. Nah, najis. Ya kan? Benda yang tidak cair dicairkan menjadi najis. Kalau sebaliknya, gimana nih kalau sebaliknya? Kalau ada khamar beneran ini. Khamar beneran. Ini taruh kulkas contohnya. Jadi keras dia. Atau taruh manila. Khamar beneran dijadiin jadiin pil. Jadi nate gitu. Oh, enggak najis lagi sekarang karena dia enggak cair. Enggak, tetap najis. Kok beda hukumnya? Tadi yang tadinya enggak cair, kita cairkan, hukumnya jadi ya? Jadi najis. Kalau sebaliknya, yang cair kita bekukan, kita padatkan, hilang najisnya. Enggak, tetap najis. Kenapa? Ya jelas sekali ya, ikhwan. Ketika dia cair, maka dia najis kan ya? Ente bekukan, enggak bisa najis dihilangkan najisnya. Begitu aja mah, harus disucikan, ya enggak? Dan membekukan sesuatu yang najis tidak mensucikannya.
Ya enggak? Ada al-afu, ada air kencing contohnya, ente bekuin, najis. Ngilang najisnya. Enggak, pembekuan sesuatu yang najis bukan cara mensucikannya. Khamar bisa disuciin dengan apa? Dengan menjadi cuka. Itu. Kalau dibekukan tetap aja dia najis. Nah, ini yang beda ya jemaah, beda ya. Khamar adalah yang memabukkan dan cair. Oke. Kalau seandainya ada benda yang memabukkan tapi enggak cair, maka hukumnya enggak najis. Benda ini ente cairkan, maka hukumnya najis. Nah, ada benda yang cair, ini kan najis nih, ente bekukan. Hilangkah najisnya? Enggak hilang, tetap dia najis. Nah, jadi itu bedanya. Soal Nabi. Allahumma shalli alaihi. Oke, ini masalah khamr wal nabi. La ilaha illallah. Gal di situ di sebagian nuskhah dibilang walau muhtaramah, ya kan? Walau. Nah, ini penting pembahasan walau muhtaramah ini. Sebenarnya sih untuk penerapannya susah sekarang. Wah, kata.